Salawat dan salam semoga tak lupa kita sanjungkan, kita aturkan untuk baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana dengan keteladanannya, kerauf dan rahimnya, cinta kasihnya bisa menjadi gambaran yang jelas, model daripada keteladanan yang tentunya kita mengikuti akhlak beliau, sebagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala pun mengenalkan sifat-sifatnya yang yang menunjukkan kepada hal yang bisa kita tiru. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditiru dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat, misalnya Al-Qahhar, Al-Jabbar, ya, yang sifat-sifatnya istilahnya Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Tapi ketika Al-Latif, ya, bisa ditiru sifat-sifat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan juga kita berakhlakul karimah, yang dimana itu adalah cerminan daripada bagaimana hati beliau yang mulia, hati yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kitab ini dengan mendoakan muallif kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang keutamaan daripada kalimah dari Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Nabi Sulaiman yang ketika melewati Bani Israel dia menyatakan latasbihatun fi suhufi mu'minin khairun mimma utiya Ibnu Dawud alaihissalam, yang artinya satu tasbih yang diterima oleh Allah dalam catatan orang mukmin itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Ma utiya ibni Dawud alaihissalam yafna wa tasbihatu yabqa, di mana yang namanya apa yang diberikan Allah kepada Sulaiman akhirnya akan musnah, sedangkan tasbih itu adalah abadi. Jadi kalimat-kalimat yang dari Allah, Al-Quranul Karim, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah itu adalah kalimah-kalimah yang sifatnya samawi, sifatnya langit, yang sifatnya abadi. Akan berbeda dengan kalimat-kalimat biasa, kalimat-kalimat yang mungkin kita kenal, perbendaharaan dari kita semuanya, perbendaharaan dari manusia. Kita lanjutkan wal maqalatul hadiyah wal khamsun. Maqalah yang ke-51. Qala Aidunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Dunnun al-Misri mengatakan, ini Dunnun al-Misri ini ulama sufi dari Mesir yang mengatakan bahwa musik itu adalah sautul haq, suara itu adalah, musik itu adalah suara kebenaran. Yang namanya do akan senantiasa melakukan tugasnya sebagai do, re akan re, tidak akan berubah yang lainnya. Itulah makanya sampai dia menyatakan dengan istilahnya yang namanya musik itu adalah suara kebenaran. Suara kebenaran dalam artian dalam artian itu tadi tidak pernah keluar dari koridor fungsinya. Beliau pernah menyatakan, Dunnun al-Misri, al-arifu billah ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi. Al-arifu tawi wong kang ngerteni billahi kelawan Allah ta'ala maha luhur sapa Allah, iku asirun wong kang terpenjara utawa wong kang tertawan. Ai marbutun tegese wong kang tertaleni, kataleni bihubbihi kelawan senenge al-arif.
bahasa Jawanya demikian. Artinya orang yang mengenal Allah. Saat ini berkaitan dengan mengenal Allah. Jadi rodok anu kula napa ben awake dhewe tadi konsentrasi berkaitan dengan mengenal Allah. Wong kang ngenal marang Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali nyebataken i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi kama qala subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kunci mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Yang artinya akan kami tunjukkan tanda-tanda kami di dalam penjuru lelangit, dalam ufuk penjuru-penjuru. Yang pertama berkaitan dengan melihat sesuatu yang ada di luar diri. Ini bahasanya di luar diri ya, ini melihat langit ini, karena ini merupakan asagirul qalbi bahasanya Imam Ghazali. Apa yang menjadi panca indera itu termasuk bala tentaranya hati. Nanti kita lanjutkan. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dan di dalam diri mereka sendiri, dari tubuh mereka, tubuh manusia atau diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah yang hak, bahwa Allah itu adalah yang hak niki. Maksudipun apa? Mengenal diri ini menjadi perantara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal diri niki mengenal daripada bahwa diri kita niki terdiri dari dua bagian. Bagian yang satu, bagian yang asasi, yang paling pokok, itu sebenarnya adalah yang diciptakan Allah, yang hadirnya lebih dulu daripada wujud kita, yang sudah ada di Lauhil Mahfuz jutaan tahun yang lalu, mungkin ya, jutaan tahun yang lalu sebelum semua makhluk itu sudah diciptakan di Lauhil Mahfuz, tertulis sampai akhir itu sudah dicatatan di Lauhil Mahfuz. Maka ketika di dalam alam kandungan pun ketika di alam Lauhil Mahfuz ditanyakan apakah aku ini adalah Tuhanmu, dijawab qalu bala syahidna. Benar, kami menyatakan bahwa kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini semuanya berada di alam yang lebih awal. Ini adalah yang bagian yang asasi dari manusia, yang dikenal dengan qalbu, yang dikenal dengan lain adalah ar-ruh, di dalam bahasa yang lain adalah an-nafsu, dalam bahasa lain adalah bahasa Indonesia adalah hati nurani. Ini berbeda dengan hati yang kita dalam pandangan kedokteran. Kalau dalam pandangan kedokteran, hati yang berada di sisi kiri ini semua yang namanya makhluk Allah memiliki. Bahkan seperti hewan-hewan bahaim yang berkaki 4 semuanya juga memiliki jantung, memiliki hati. Tapi hati ini bukan yang demikian. Ya. Yang kedua adalah yang diciptakan oleh Allah sebagai wadahnya, yakni badan ini. Ya, badan kita ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam perangkatnya, di mana hati ini adalah rajanya. Yang kedua, otak ataupun akal itu sebagai perdana menterinya.
Yang lain panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain sebagainya adalah bala tentara. Dalam tubuh ini juga, dalam bala tentara itu ada yang namanya ghadab dan syahwat. Ghadab dan syahwat, marah dan adanya orang itu memiliki syahwat inilah untuk menguatkan daripada eksistensi keberadaan kemanusiaan itu. Dua unsur niki kedahe awake dhewe ngenali bagaimana hati ini jangan sampai dituntun oleh syahwat maupun ghadab. Tapi bagaimana hati kita yang sebagai rajanya ini mampu menguasai terhadap ghadab, marah maupun syahwat dan bala tentara yang lain. Kalau kita mampu mengenali ketika ajakan ada bisikan, oh ini syahwat, bahwa ini akan mengajak kepada nanti tidak bahagia di akhirat, sebagai kolbu yang tercerahkan, pasti nanti akan tidak mengikuti kemauan daripada syahwat. Nah, jadi orang yang mengenal Allah itu pasti nanti akan senantiasa memperhatikan daripada dirinya, mengenal dirinya yang sejati. Maka kalau pun aturakan Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya wadah daripada tubuh ini memiliki kebahagiaan, ya. Kebahagiaannya yang dulu sudah saya sering katakan adalah sesuatu yang sifatnya materi, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, itu adalah sesuatu yang menyebabkan kebahagiaan yang semu. Mengapa dikatakan sebagai kebahagiaan semu? Karena ketika datang namanya riyahul maut, kematian datang, maka ini semuanya akan hilang. Sebagaimana Sulaiman menyatakan, di mana kalau kita cari kerajaannya Sulaiman, kita tidak akan menemukan, sudah hilang. Tapi namanya yang pribadinya Sulaiman itu kita tetap menemukan. Yang hakikatnya Sulaiman bagaimana seorang raja dari sejarah itu, di mana dia tidak pernah merasakan makanan yang nikmat, yang gandum yang halus saja bukan pernah. Bagaimana dikatakan dia juga orang yang senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa kolbunya tergantung dengan Allah, meskipun di tangan, di dalam genggamannya semuanya berada dalam kekuasaannya. Ini adalah profil daripada orang yang kalau dikatakan sebagai sufi modern, kalau sekarang ya seperti Nabi Sulaiman itu. Dunia berada di sisinya, tetapi hatinya senantiasa kepada Allah. Bahkan dia prihatin, makanannya pun adalah makanan yang sangat-sangat sederhana. Berbeda dengan ketika nanti yang dibawa oleh hati. Ini yang dibawa oleh qalbun ini adalah yang ketika hatinya bagus, ya, nanti kembali kepada Allah, dia juga akan dengan kebaikan. Kalau hati ini dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan yang namanya tadi ghadab, kemarahan, dendam, dengan adu domba, dengan kedengkian yang menghadap kepada Allah, itu alangkah celakanya. Maka perlu bagi kita untuk membersihkan diri ini supaya menjadi pribadi-pribadi yang istilahnya hatinya yang bersih, yang sampai menyebabkan dengan ketika itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok nyambung dunganipun mawon kaya wong sing bersih niku mustajab. Wong kok dungane sing wong bersih ini mustajab. Kita dalam arba'in niku wonten hadis sing menceritakan tentang menika. Ada seseorang yang yutirus safar, perjalanannya panjang, jauh, kemana-mana mengembara. As'asa
Khalid dawul rambutnya niku nggih. Wakbaro bleduken sampai bleduken niku nggih. Tapi sayang apa niku sampai terus nganu yarfa'u yadaihi, angkat tangannya ila sama, dia mengangkat ke langit kepada itu. Karena niku tadi niki berkaitan dengan mawon hati yang di situ hanya terkena oleh najis mawon, terkena makanan yang haram. Kula badhe menceritakan niki tadi kan berkaitan dengan asasnya manusia niku adalah satu badan, yang kedua napa hati ya. Ketika hati ini tercampuri dengan sesuatu yang najis atau yang haram mawon, doa enggak makbul. Orang ini juga itu diciptakan oleh baginda Nabi, mengangkat tangannya ke langit dengan mengucap ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Niki wa ghudhiya bil harami anna yustajabu lahu. Nanti kanjeng Nabi ngoten. Orang ini wis dawul-dawul ndongane melakukan pengembaraan prihatin tenanan. Nabi Sulaiman rapat prihatin tapi langsung malah ngoten niku wong prihatin niki. Yutilu safar lungone ado sampai dawul-dawul rambutnya kondo compang-camping, pakaian bleduken, ngangkat tangannya ini. Tapi kenapa kok dia tidak dikabulkan meskipun dia berdoa kepada Allah? Berkaitan dengan kalbunya tadi yang tercampur dengan masyrabuhu haramun, mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram. Jadi kalau ada pakaian kita kok di situ lek gosok misalnya, lek nemu ning dalan ora ngerti karo wonge penting digawe ngono ya. Ada ulama yang menyatakan bagaimana akan diterima oleh Allah. Mulanya berkaitan dengan niat. Niki apa nih makanan, minuman, nggih. Wal malbasu wa ghudhiya bil haram. Terus kanjeng Nabi bertanya, anna yustahabu lahu, bagaimana bisa yustajabu lahu, dikabulkan doanya. Bagaimana ini dikabulkan, bisa dikabulkan doanya. Padahal ini dalam hadis ini sampun menyebutkan tentang nama Bapak Ibu rahimakumullah, menyebutkan tentang sebab-sebab diterimanya doa, tapi juga menyebutkan tentang maniknya ataupun hal yang menyebabkan doa itu terhalang. Iki donga tok urung rohnya tadi lho kepada Allah. Dongane tok mawon lho berkaitan doa saja. Yang pertama, doa dikabulkan niku adalah napa? Yutirus safar. Jenengan lek lunga ke bepergian niku, lunga di dalam bepergian niku syarat mandine donga. Wah, gitu. Jenengan kemana lunga, apa meneh lunga dalam perjalanan ibadah umroh haji yang jauh itu mustajab. Dari hadis niki mau bisa diambil ngoten niku. Waktu perjalanan sampai ke Mekah Madinah, di dalam perjalanan kita berdoa niku dikabuli Gusti Allah. Syarat kedua niku diterimanya sebuah doa adalah dengan dawul-dawul dan ikhtiabar atau bleduken. Dalam artian apa? Dalam keadaan tadalul hina dina, dalam keadaan asor. Nah niku kan kalau doa sing napa malah hajat khusus. Jenengan nek pasti salat istisqa niku disunahne malah pakaiane sing usang, sing elek. Nggih, ngetokne kabeh kewan-kewane diopo-opo niku karena hajat ben dikabulni Gusti Allah melas. Nah, tapi yo kadang-kadang napa niku dihalangi walaupun sudah tadallul ngoten niku krana napa? Ada penyebab lain. Kados Nabi Musa niku to donga ora ditampa ngepasi njaluk istisqa. Krana napa ditane Gusti Allah napa niku wektu niku dangu dumateng Nabi Musa. Nabi Musa, aku ora nampa dongamu wong salat istisqa kabeh kuwi. Napa ora digusti mboten utawa Gusti di dalam di antara umatmu itu ada orang yang senang adu domba.
Oh, adu domba ini sifatnya kolbu juga, sifatnya hati. Nggih, awak dhewe berarti mengenali, wah, awak aku iki seneng jero awakku, hatiku sik seneng adu domba enggak sih? Seneng gibah enggak sih? Seneng hasud enggak sih? Niku wong sing mulai mengenali diri sendiri. Ngarofa nafsah tadi. Karena kuncinya mengenal Allah, mengenal dirinya kita sendiri. Lek wong sing bener atine sampai di situ, di dalam hatinya sudah tidak ada setan, tentu gampang kados baginda Nabi. Laula anna sayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanaduru malakuti samawat au kama qala. Kanjeng Nabi ngendikan, sekiranya ora ana setan sing ngalang-alangi yang ada mengelilingi hatinya anak Adam, tentu jenenge apa, mereka manusia ini Bani Adam iso weruh kerajaan langit, iso weruh swarga, neraka dan lain sebagainya. Niki karena apa? Hatinya itu tadi, enek iri dengki, setane bersembunyi di situ. Enek namimah bersembunyi di situ. Bapak Ibu rahimakumullah, penyebab doa diterima oleh Allah yang ketiga adalah mengangkat tangan. Nah niki awake dhewe ngangkat tangan ngeten niki termasuk niki wayan wa'u yadai ila sama. Niki wong sing ora ditampa dongane niki mau ya ngangkat tangan. Niki termasuk adab sing menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi kelihatan yura ibtoihi, kelihatan kelek lurune. Karena ngoten niku adabe. Karena awake dhewe pengen ngerti. Kalau kiblatnya awake dhewe niku salat, niku teng pundi? Kiblate ning Baitullah di Ka'bah. Kiblatnya doa itu adalah ke langit. Nah, kiblatnya donga ning langit dengan donga ini ya itu, tapi kiblatnya, kalau kita kiblat itu berkaitan dengan arahnya. Nah, karena dicontoh nih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben semakin kokoh, semakin Kanjeng Nabi sering neng perang Badar malah ngetone dhuwur niku. Wis sampai matur niku Kanjeng Nabi, ya Allah, sekiranya Engkau berikan kemenangan kepada kami, nanti tidak ada orang yang akan menyembahmu lagi. Ya, sampai Allah akhirnya menurunkan bala bantuannya itu mengangkat tangan, karena ini adalah kita kiblatnya doa itu adalah ke langit. Jadi dengan mengangkat tangan itu syaratnya untuk dikabulkan doa. Yang terakhir, ya Rabbi ya Rabbi, dengan membaca asma-asmanya Allah. Asma-asmane Gusti Allah jenengan, asmane Gusti Allah jenengan apa sebut mawon. Wapal ya Allah, ya nas'aluka ya Allah bi hakika ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya sampai terakhir, sampai ya Nabi ya Badi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, sampai ya Syakur, ya Sabur, ya Syakur, terakhir ya Sabur niku sampai terakhir Asmaul Husna sebut kabeh. Mesti salah sijine itu adalah doa yang istilahnya ada Ismullahil A'dhamnya, ada satu doa namanya Allah yang teragung yang menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan bahwasanya Ismul A'dham atau nama Allah teragung yang ketika orang berdoa dengan mendoa itu adalah lafaz ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ulama berpendapat macam-macam. Ada yang berpendapat dengan Latiful liman yasha, ada yang ya Latif, ada yang berpendapat ya Dzal Jalali wal Ikram. Malah disebut nama-namanya itu. Ini nama-nama Allah itu jadi perlu awake dhewe hafal, perlu awake dhewe ngertos gitu. Nama-nama yang lain awake dhewe gampang ngapane, handphone dan sakmono kae kanca-kancane oke. Apa namane Gusti Allah malah awake dhewe boten hafal niku nggih, istilahnya nggih rati istilahnya enggak ngepenane ngoten ya.
mosok karo Gusti Allah malah ora tau disebut-sebut anu asma-asmanipun misalnya. Jadi niku wau adalah hal-hal yang menyebutkan supaya diterima doanya. Nah, yang menyebabkan terus tidak diterima napa? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya dia itu tadi haram. Bahkan sedikit pun yang menyebabkan haram niku mari tertolaknya doa. Niki berkaitan dengan hati. Okay. Hati tadi yang dikibul apa dewi yang karena hati itu nanti ada nganunya lanjutannya niki lanjutannya wal al-arifu billahi ta'ala asirun tertawan marbutun bi hubbihi kelimpangan ning dindi sing dingesne adalah jatuh cinta kepada Allah. Wis niku orang arif billah jenengan ngraosne cinta kepada manusia kepada dulu sebelum menjadi istrinya aja ngoten niku wis bingungi yang ngoten niku. Makanya berapa banyak orang-orang yang mengenal Allah niku dalam keadaan seperti orang-orang yang tidak waras. Ya karena cinta itu, karena mengenal, karena hatinya memang bersih. Ya. Memang bersih, donga langsung diijabah oleh Gusti Allah. Donga-donga diijabah oleh Gusti Allah. Ya. Orang yang mengenal Allah niku disebutkan di sini adalah asirun, senantiasa tertawan, dheweke wis lali karo makhluk kadang-kadang ngoten. Tapi kelingan karo manusa napa pripun wong atine wis madhepe mriko lho. Seperti orang kalau kita jatuh cinta kepada seseorang niku kan ngoten niku dipandani kaya ngapa ya sangel. Nah itulah tertawan kepada yang dicintai yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu basirun, hati orang yang mengenal Allah itu adalah basir. Basir itu melihat, artinya senantiasa di batinnya itu dihiasi dengan muraqabah nginjen itu mengawasi, memperhatikan, hatinya diperhatikan. Orang sing hati niki saiki lagi nyapa to nganune niki mlayu ning ndi arahe ning Gusti Allah kok lagi ngadu ning Gusti Allah, menikmati nikmatnya munajat misalipun dan lain sebagainya. Niku senantiasa orang yang mengenal Allah niku napa dheweke senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ngijen dolo isi pate iki mau ning jero koyo bisikan Allah dicegah. Bisikane api ngono. Atine kok miso ya diistighfari. Atine kok bersyukur di alhamdulillah. Senantiasa diperhatikan. Niki wong sing mengenal Allah al-arifu billah, hatinya senantiasa melihat muraqabah. Imam Ghazali nyebatakan wa'lam annal qalba annal qalbi babaini lil ulum. Hati ini memiliki dua macam namanya pintu untuk ilmu. Yang pertama adalah wahidun lil ahlam. Ini untuk satu adalah berupa berbagai macam mimpi-mimpi. Wasani li alamil yaqdah. Yang kedua untuk alam secara terjaga. Wa wal babu dhahir ilal kharij. Kalau yang satu itu tadi yang mengarah kepada yang keluar, maka ketika sesuatu yang ini maksudnya yang mengarah keluar ini adalah indera luar seperti mata ini ya. Yang satunya yang ketika tertidur maka yang satu terbuka. Jadi pintu niku wonten kalih nggih. Al-babu dhahir ilal kharij fa inna ma ghuriqa babul hawas fa yuftahu lahu babul batin. Jadi ketika orang niku tertidur maka panca inderanya yang tertutup.
Yang satunya pintu batinnya malah yang terbuka. Maka enek sosokan awake dhewe dianugerahi oleh Gusti Allah macam-macam impen. Mulane beruntung ngimpine kok, ya Allah aku kok bisa bertemu dengan Nabi Adam, misalnya aku bertemu Nabi Isa. Itu adalah memang dari basir itu tadi. Kadang awake dhewe nganggep kabeh kembange turu. Wong sampai Ibnu Sirin ini gawe tafsir khusus yang namanya tafsir ahlam, tafsir mimpi, itu ensiklopedi mimpi. Oh, Nabi Ibrahim alaihissalam kon nyembelih putrane wae ya saka ngimpi. Fir'aun wae ape dheweke terus mateni bocah ciri-ciri kabeh niku ya krana ngimpi. Niki lho, jangan menyepelekan tentang mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diireni harus sedulur-sedulure ya krana ngimpi. Nah, ini babun yang pintu yang menuju kepada milakno jenengan dari dilihat maut. Bagaimana keadaan daripada ruhani panjenengan, salah satunya dilihat dari mimpi. Imam Ghazali nyebataken mekaten, kalau yang memanca indranya ini tertutup, maka terbuka waktu kita tidur pintu daripada ini babul batin. Wa yukshafu, dan terdedahkan, terbuka lahu bagi orang yang bermimpi tadi apa ghaibun, sesuatu yang gaib, min alamil malakut, dari alam malakut. Milano enek Kanjeng Nabi dawuh, man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah wa la yatanassalu syaitanu bi au kama qala. Siapa melihat diriku dalam keadaan tidur, nanti dia akan melihat diriku dalam keadaan yaqdah, terjaga. Niki wala yatanassalu syaitanu bi, dan setan tak akan mungkin mampu untuk membo-membo menyerupai diriku. Jadi dalam bahasa Arab niku ada yang namanya mislihi, yang kedua adalah shibhi, yang ketiga adalah nazir. Okay. Nazir, shibhi, misli. Kalau misli itu adalah menyerupai plek. Menyerupai plek. Mulane disebutkan laisa kamislihi syai'un fil ardh. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyamai Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini misil. Sifat-sifatnya hampir serupa plek, itu namanya misil. Kalau shibhun, serupa, yang shibhun ini adalah serupa, sifat-sifatnya banyak tapi tidak semuanya. Nah, ini shibhun, asbahun. Maka ada kitab karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, Asbah wan nadhair. Kalau nazir yang zamannya nadhair itu adalah satu sifat saja yang menyerupai. Jadi ini ketika orang memimpi bertemu Rasulullah, man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah, maka dia akan melihatku nanti di dalam keadaan terjaga. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan tidaklah setan itu mampu menyerupai diriku. Niki jenengan pokoke kalian angen-angen kok ngimpiku kok wae ngene iki. Berarti perlu kita memperbaiki hati kita, mungkin memperbaiki dari haliyah kita mungkin, supaya kita sampai kepada, karena segala sesuatu itu akan berdekatan sesuai dengan frekuensinya. Frekuensi ini pun mungkin memiliki kedekatan. Sampai ada yang menafsirkan ketika berkaitan dengan mimpi bertemu Kanjeng Nabi niku,
orang akan mendapatkan kedekatan. Syekh Hanafi napa saya sinten niku nyebataken akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Tabaqatul Auliya mboten salah. Niku poe menyerupainya kedua di antara dua orang misalnya itu karena adanya satu kesamaan di dalam sifatnya, kedua afalnya, lakunya, sifat-sifatnya meh podo, haliyae meh podo. Dalam artian apa? Misalnya Kanjeng Nabi sifatnya mulya, umat niku ya mulya tenanan. Nyontoh Kanjeng Nabi, misalnya Kanjeng Nabi iki pernah di dalam nganu niku Kanjeng Nabi niku diceritane garwane niku pernah dalam 1 bulan menika tidak dahar hanya minum niku nanti 1 bulan. 1 bulan hanya minum saja karena nggak ada yang dimakan. Loh, niki orang untuk mencapai beliau seperti beliau kan berarti kan harus menyamakan lakune. Misalnya Dewi Kanjeng Nabi jamaah, dia senantiasa jamaah. Kanjeng Nabi sifatnya santun menyantuni, beliau tidak hubud dunia, orang ini juga harus tidak hubud dunia. Menyamai nyedek nih, mulane Kanjeng Nabi sebagai panutan itu kan supaya nyedek sifat-sifatnya, mendekatkan sifat-sifatnya. Ini perilakunya. Nanti kalau orang itu menyampai haliyahnya, perilakunya, ya nanti otomatis dia akan satu dalam satu frekuensi. Maka kalau sudah dalam satu frekuensi, mulane jenengan aja ngumun ketika guru ijai, orang yang ahli sholawat itu menyatakan mimpi bertemu Rasulullah, ya enggak apa-apa karena perilakunya sampai mendekati dalam cintanya, dalam kebaikannya, kelembutan jiwanya, pengetahuan ilmunya dan lain sebagainya, belajar mendekat seperti demikian. Orang-orang soleh dulu sampai Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, itu mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga itu lebih dari 73 kali. Jadi mimpi tidak mimpi ya kaya ya wis ngesni ngeten niki karena napa niku. Nah, niku salah satunya kedekatan dalam frekuensinya. Kalau umpamanya secara tidur ulama-ulama biasa niku ngimpi-ngimpi dengan para nabi dan lain sebagainya. Karena niku kebersihan jiwanya. Nggih. Wa yukshafu lahu ghaibun min alamin malakut wa min al-lauhil mahfuz mislal dawi wa rubbama tajakasbu ilaihi min ta'biril ahlam wa amma ma kana min adh-dhahir fa yadunun nas an nabil yaqdah wa anal yaqdah aula bil ma'rifah ma annahu la yubshar bil yaqdati syai'un min alamil ghaibi. Niki tentang bahwa di dalam hati niki berkaitan niku ada dua mata ya. Mata yang menuju ke luar, di mana dengan mata keluar itu bisa melihat berbagai macam ini hati ini awake dhewe ini saged ningali yang jaba yang ke dalam berkaitan dengan niku wau alam batin. Mungkin manfaat kita senantiasa diberikan oleh Allah pencerahan, senantiasa bisa memperhatikan hati kita, mengolah hati kita, memperbaiki hati kita, sehingga dengan demikian semakin kita diberikan oleh Allah kekayaan yang sifatnya ruhani, kekayaan yang sifatnya qalbi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.